dalam Al-Quran bukan dongeng, tetapi kisah nyata dari umat-umat terdahulu yang kemudian dikisahkan Allah kepada Rasul untuk menetapkan hati Rasul. Jadi kalau dakwah Nabi SAW banyak liku-liku, banyak duri yang menghalang, maka Allah ceritakan bagaimana para nabi dulu juga sama kondisinya, tidak lepas daripada ancaman, bahkan sebagian mereka dibunuh. Kita lihat para nabi di zaman Bani Israel banyak yang dibunuh orang-orang Yahudi. Khusus malam ini kita mulai dari urutan surah. Kita ambil dari surah pertama setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ada satu kisah yang sangat menarik untuk kita kisahkan. Cerita ini dikenal dengan cerita Talut dan Jalut. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 209 sampai 252. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang luar biasa dari kisah-kisah Bani Israel. Sebelum saya mengkisahkan dan membacakan ayatnya, saya ingin memberikan muqaddimah biar nyambung ke ceritanya dulu. Dahulu kita tahu bahwa Bani Israel itu diselamatkan dari perbudakan Fir'aun oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dibawa ke Palestina. Walaupun yang membawa masuk ke Palestina adalah Yusha bin Nun, karena Musa meninggal duluan di bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebingungan kepada Bani Israel karena ulah mereka sendiri bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian Yusha bin Nun berhasil memasukkan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Lah kita tahu bahwa setelah meninggalnya Yusha bin Nun, kemudian Bani Israel ini masih berada di atas agama yang hak, akidah yang lurus. Tapi berjalannya waktu biasa, ketika mereka jauh dari para nabi, jauh daripada ulama, maka kondisinya tentu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Dari situlah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji mereka. Menguji siapa? Bani Israel, dengan cara dikirimkan berbagai macam musuh, sehingga mereka berperang, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, dan begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya kemudian mereka Bani Israel dikalahkan. Bahkan sebagian mereka ada yang kemudian diperbudak, sebagian mereka lari, sebagian mereka tersiksa hidupnya karena Allah berikan bencana kepada mereka karena jauhnya mereka dari agama. Sampai suatu ketika Bani Israel ini sudah lama tidak diutus kepada mereka nabi, sehingga mereka dalam kegelapan. Dari sini kemudian Bani Israel akhirnya berdoa kepada Allah untuk dikirim kepada mereka nabi. Kita tahu bahwa Nabi Ya'qub itu melahirkan 12 keturunan. Dari 12 keturunan ini maka menjadi 12 kabilah yang sangat besar yang disebut dengan Bani Israel. Lah dari 12 kabilah ini ada keturunan Nabi Ya'qub itu yang khusus keturunannya menjadi para nabi saja. Dan itu dari keturunan putra Ya'qub namanya Lawa. Di sana ada Yahuda, ada Lawa, ada Binyamin, ada Nabi Yusuf. Itu nama-nama putra Ya'qub, 12 semuanya. Lah dari keturunan putra Ya'qub namanya Lawa, ini seluruh keturunannya Allah takdirkan jadi nabi.
Jadi seluruh Nabi Bani Israel itu keturunan dari kabilah Lawain. Tetapi dari kabilah Yahuda, putranya Yakub juga, itu Allah takdirkan keturunannya jadi raja. Jadi satu keturunan melahirkan para nabi, satu keturunan melahirkan para raja. Begitulah Allah takdirkan kepada Bani Israel. Sehingga ketika lama tidak diutus kepada mereka nabi, mereka berada di atas kegelapan, maka Bani Israel berusaha untuk mencari keturunan Lawain. Mudah-mudahan masih ada dan Allah masih berkenan untuk mengangkat dari keturunan ini seorang nabi. Akhirnya kemudian mereka mendapatkan seorang wanita dari keturunan Lawa yang sedang hamil, dan dia wanita salihah, wanita yang salih, ahli ibadah. Maka kemudian setelah tahu wanita ini keturunan Lawa, makanya kemudian mereka mengurung wanita ini, takut umpamanya dibunuh orang, atau mungkin terkena penyakit dan tidak sempat diobati kemudian mati, maka dikurung, dirawat biar lahir anaknya. Maka kemudian ibunya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anaknya ini kelak lahir menjadi seorang nabi untuk mengarahkan Bani Israel. Karena dia seorang wanita salehah, Allah ijabah doanya. Dan ini juga pelajaran bagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau sedang hamil, jangan macam-macam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anaknya menjadi anak yang saleh, anak yang salehah gitu kan. Dan itu wasilah gitu, tidak masalah. Karena doa itu bisa mengabulkan siapapun orang-orang yang berdoa, karena Allah mendengar doa kita, apalagi dipanjatkan orang saleh dan salehah. Kemudian lahirlah dari wanita ini seorang nabi, namanya Nabi Samuel, atau juga Nabi Sam'un, kurang lebih namanya, tapi ma'ruf Samuel. Artinya Samuel itu bayi yang lahir karena doa seorang ibu. Lah Nabi Samuel ini kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan mengarahkan Bani Israel, karena sudah lama tidak diutus kepada mereka nabi. Maka ketika diutus kepada mereka Nabi Samuel, maka Bani Israel ini mulai patuh kepada nabinya, patuh kepada nabinya, karena memang posisi mereka tertindas masalahnya. Mereka diperbudak oleh kaum Amalikah, perbudak. Lah kaum Amalikah ini adalah kaum yang membantai Bani Israel, di mana ketika itu pimpinan perangnya namanya Jalut. Jalut itu kuat sekali. Bahkan dalam peperangan melawan Bani Israel ini, mereka berhasil mencuri tabut. Tabut itu satu kotak yang dulu dibuat oleh ibunya Nabi Musa. Ketika Musa kecil, maka ibunya membuat kotak. Karena tahun kelahiran Nabi Musa itu di tahun seluruh bayi laki-laki dibunuh, maka ibunya Nabi Musa takut dia dibunuh, kan begitu. Maka dia buatkan kotak. Kata Imam Zamakhsyari bahwa panjangnya kotak itu 3 hasta, begini. Sini 1 hasta ya, berarti 3 hasta hampir 1,5 meter. Jadi 1 hasta kali 3 hasta berarti 1,5 meter kali 1,5 meter. Itu kotaknya kecil ya. Disitulah Musa kecil pernah diteletakkan, kemudian hanyut di tengah lautan sampai dibawa ke istana Fir'aun. Lah itu disebut tabut namanya, kotak itu ya. Dan di dalam tabut itu ada tongkatnya Nabi Musa, kemudian ada serpihannya papan-papan Taurat. Karena Taurat kan pecah karena dibanting Nabi Musa ketika marah kepada kaumnya gara-gara menyembah Samiri, patung sapi itu. Di situ ada serpihan Taurat. Kemudian di situ ada baju-bajunya Nabi Musa dan Harun. Ya. Lah tabut ini biasanya digunakan oleh Bani Israel untuk mengambil berkah, tabarruk, mengambil berkah. Jadi setiap Bani Israel itu melakukan peperangan, maka tabut ini akan diletakkan di depan para tentara.
Dan apabila mereka melihat tabut, mereka tenang, timbul keberaniannya. Rupanya ketika tentara Jalut dari Amalekah ini menyerang Bani Israel, kalah Bani Israel, diperbudak dan tabutnya dicuri oleh Jalut. Karena tabutnya dicuri oleh Jalut, akhirnya Bani Israel mengalami kegundahan, mengalami ketakutan, mengalami musibah macam-macam. Disitulah ketika Raja Samuel diutus kepada mereka. Mereka meminta kepada Raja Samuel untuk dijadikan kepada mereka seorang raja, agar mereka berperang merebut kembali daerahnya dan mengambil tabut dari tangan Jalut. Kata Nabi Samuel, nanti kita baca ayatnya, apakah kalau seandainya Allah syariatkan kepada kalian perang, mungkin kalian perang? Begitu kan? Kenapa? Karena Nabi Samuel tahu sejarahnya Bani Israel itu pengecut. Ketika Nabi Musa mengajak berperang Bani Israel untuk merebut Baitul Maqdis, Bani Israel mengatakan kepada Musa apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Kau saja Musa dengan Harun pergi, bawa sana Rabbmu, perang sana bertiga, kami duduk-duduk saja di sini. Makanya Nabi Samuel menyinggung mereka, gitu kan? Apakah kalau Allah wajibkan kepada kalian perang, kalian mau perang? Jangan-jangan kalian ngomong saja. Tapi mereka berjanji untuk siap berperang, dipimpin oleh seorang raja, minta raja. Dicarikan oleh Samuel ini seorang raja. Sayangnya bukan dari keturunan Yahuda. Padahal garis keturunan Yakub, saya ulangi dari awal, kalau melahirkan para nabi itu biasanya dari kabilah Yahuda. Kalau melahirkan para nabi itu dari kabilah Lawa. Lah ini raja yang diangkat Samuel ini justru dari kabilah Binyamin. Dan Binyamin itu satu ibu dengan Nabi Yusuf. Sementara Lawa, Yahuda dan saudara-saudara Yusuf yang lainnya satu bapak lain ibu. Makanya mereka tidak mau. Mereka enggak mau raja itu. Maunya keturunan Yahuda, bukan keturunan Binyamin. Tetapi karena mereka mendesak, maka kemudian diangkatlah oleh Nabi Samuel seorang raja namanya Talut. Dari sini kita mulai ceritanya. Baik, sekarang sudah nyambung ceritanya, kita masuk ke dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau lihat kepada para pembesar Bani Israel setelah kematian Musa? Idh qalu, ketika mereka mengatakan li nabiyyi lahum, kepada nabi mereka. Siapa? Samuel. Tadi saya sudah katakan nabi itu namanya Samuel. Kuburannya pernah didapati oleh Umar ketika menaklukkan Persia, kuburan Nabi Samuel ini. Jadi ketika diutus kepada mereka Samuel, mereka mengatakan ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi Samuel, tolonglah angkat untuk kami seorang raja, seorang panglima perang, kita akan berperang di jalan Allah. Mantap kan sini niatnya. Maka kemudian Nabi Samuel menyinggung mereka. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Jangan-jangan kalau Allah wajibkan kepada kalian perang, kalian enggak mau perang? Gitu kan? Jangan-jangan kalian enggak mau perang. Mereka berjanji, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak siap perang, wahai Nabi Samuel? Kau lihat kami sudah dikeluarkan dari negeri kami. Sebagian wanita-wanita kami diperbudak, anak-anak kami dibantai. Kami harus balas ini. Gimana kau meragukan keberanian kami?
Maka Allah mengatakan falamma kutiba alaihimul qital, ketika betul-betul nih Allah wajibkan kepada mereka perang, karena diangkat kepada mereka jenderal perang yang tangguh Talut, tawallau illa qalilan minhum, tiba-tiba sebagian besar mereka tidak mau ikut perang. Tidak mau ikut perang, degil Bani Israel. Makanya Allah mengatakan wallahu alimun bizzalimin, Allah tahu kondisi orang-orang zalim. Memang begitu dari dulu Bani Israel, ngomong saja. Maka kemudian Allah mengatakan wa qala lahum nabiyuhum, berkatalah nabi mereka Samuel, innallaha qad ba'atsa lakum Talut, Allah telah mengutus kepada kalian seorang raja namanya Talut. Jadi Allah yang memilih Talut, karena tidak mungkin nabi sembarang ngambil orang, kan begitu. Pasti nabi itu diturunkan wahyu, wahyu itulah yang menggiring untuk mengambil Talut. Sementara Talut bukan keturunan Yahuda, tapi keturunan Binyamin. Terlebih daripada itu, Talut ini miskin, bukan orang kaya, bukan pejabat. Makanya kemudian mereka mengatakan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kenapa raja itu tidak diambil dari kaum kami keturunan Yahuda? Kenapa dari keturunan lain? Bukankah kerajaan itu hak kami? Nah ini, dia nggak berhak jadi raja si Talut itu, karena keturunan Binyamin, harusnya dari kami keturunan Yahuda, maksudnya orang-orang Yahudi. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan walam yu'ta sa'atan minal mal. Lihat, Talut ini miskin, gak punya harta. Kalau raja harus punya harta. Kalau raja itu harus punya nasab yang bagus, nasabnya para raja, gitu kan. Qala, maka Nabi memperingatkan nih, innallaha astafahu alaikum, Allah yang pilih dia untuk kalian, bukan aku. Oke. Allah yang pilih dia. Kenapa kalian tawar-tawar? Allah yang pilih dia untuk kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Bahkan Allah telah berikan kepada Talut, bukan hanya Allah pilih dia, tapi Allah berikan kekuatan ilmu. Dia memiliki ilmu perang, dia memiliki ilmu kepemimpinan, kebijaksanaan, dan dia juga fisiknya kuat. Talut itu kuat orangnya, tenaganya kuat, ototnya kuat, gitu kan. Jadi sini Allah berikan 3 keutamaan. Pertama, Allah pilih dia. Yang kedua, Allah berikan pengetahuan. Yang ketiga, Allah berikan kekuatan. Kurang apa lagi? Itulah pemimpin. Harusnya antum kalau milih pemimpin yang seperti itu, punya ilmu pengetahuan dan punya kekuatan. Makanya para ulama dulu ditanya, Ustaz, Syekh, Imam, ada 2 pemimpin, yang satu saleh namun lemah, yang satu zalim tapi kuat. Nggak ada yang ketiga ya. Kalau yang ketiga pilih yang ketiga, soleh kuat, gitu kan. Ini cuma 2 masalahnya. Yang satu soleh lemah, yang satu zalim kuat. Pilih mana? Kata para ulama, pilihlah yang zalim tapi kuat daripada soleh tapi lemah. Alasannya apa? Karena solehnya untuk dirinya, tapi lemahnya untuk kita. Zalimnya untuk dia, dosanya tanggung sendiri, tapi kekuatannya untuk kita. Kita menjadi bangsa yang kuat. Urusan dia zalim, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia lemah, kemudian dijajah bangsa orang lain, masalah kita kan begitu. Ya kalau ada pilihan yang ketiga, ya kita cari yang soleh, yang kuat kan. Itu kalau yang ada yang ketiga, gitu kan. Lah ini Talut ini semua ada di situ. Sudah soleh, cerdas, kuat, gitu kan. Cuman nggak punya harta saja, itu saja. Jadi rupanya orang-orang sekarang ini cara berpikirnya seperti Bani Israel. Kalau nyari pemimpin itu yang penting kaya, bodoh nggak apa-apa, nggak salat nggak apa-apa, nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting kaya, gitu kan. Makanya kalau ada pemilihan
pemimpin itu senjatanya serangan fajar itu, bagi-bagi beras sembako gitu kan, menang dia. Sampai ada di satu daerah itu ada dua calon, satu preman, satu kiai. Kiai kalah telak dengan preman. Di awalnya kata Pak Kiai, karena memang di desa itu pemilihan kepala desa itu memang banyak judi, ada judi sabung ayam, judi macam-macamnya. Kata Pak Kiai, kalau saya jadi, saya hapuskan perjudian. Kata preman, kalau saya jadi, saya tambah perjudian. Namanya hitam putih. Ya kan? Ya. Akhirnya karena preman ini banyak linknya, banyak duitnya, buat serangan fajar ketika pemilihan itu kan, menang telak dia, Pak Kiainya kalah. Subhanallah. Ya, kadang orang sembarangan buat cari pemimpin itu. Taib. Lah Talut ini dipilih oleh Allah, Allah berikan pengetahuan, Allah juga berikan kekuatan badan. Wallah yu'ta mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kepemimpinan itu kepada orang yang dikehendakinya, wallahu wasi'un alim. Kemudian waqala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka Samuel kepada Bani Israel, kalau kalian tidak percaya bahwa Talut itu kehendak Allah untuk kalian, saya akan buktikan bahwa dia punya sesuatu yang akan meyakinkan kalian bahwa dia pemimpin kalian. Apa itu? Allah katakan, inna ayatu mulkihi an ya'tiyakum tabut fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Sesungguhnya tanda-tanda bahwa Talut itu adalah pemimpin yang baik bagi kalian, bahwa akan didatangkan kepada Talut tabut. Tadi sudah saya ceritakan apa itu tabut. Pusaka itu tabut itu, isinya Taurat, tongkat Nabi Musa, kemudian pakaian-pakaian Harun dan Musa di situ. Yang di dalamnya ada ketenangan bagi Bani Israel yang Allah berikan kepada kalian, dan sisa-sisa dari apa yang ditinggalkan keluarga Musa dan Harun, tahmiluhul malaikah, malaikat yang ambil dari Jalut. Jadi Allah mengutus malaikat untuk mengambil tabut dari tentara Jalut, kemudian diterbangkan antara langit dan bumi. Ketika Talut sedang berceramah seperti ini di hadapan Bani Israel, tiba-tiba tabut itu turun dari langit persis di depan dia. Nah, sekarang Bani Israel sudah tenang, ada tabut di depan mereka, karena mereka yakin kalau ada tabut itu pasti menang. Itu masalahnya. Dari situlah mulai mereka yakin Talut itu raja mereka. Harus begitu memang Bani Israel itu. Ya, memang harus begitu. Harus dikasih mukjizat dulu, dikasih keanehan dulu, baru sami'na wa ata'na. Kalau enggak sami'na wa asaina. Ya. Taib. Maka setelah kemudian ada tabut, kemudian Talut pun mempersiapkan pasukan Bani Israel samanuna alfan. Berapa samanuna alfan? 80.000 pasukan siap melawan Jalut. Kemudian berangkatlah 80 pasukan yang dipimpin Talut ini. Tetapi di situ ada ujian yang harus mereka lakukan. Bagaimanapun seorang tentara yang masuk dalam ketentaraan, tentu kan ada uji nyali, ada uji nyali, ada uji kekuatan, gitu kan. Pantas nggak anda ini jadi militer? Harus ada ujiannya. Lah Allah menguji pasukan Bani Israel ini yang 80 pilihan ini. Allah mengatakan, falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtalikum binahar. Ketika Talut mempersiapkan pasukan yang 80.000 orang itu, kata Talut, Allah akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari sungai itu jangan ikut perang bersama saya. Ulang lagi saya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni.
Tapi kalau dia tidak menyentuh sungai itu, walaupun kalian haus, maka kalian akan bersama kami ikut perang melawan Jalut. Illa man igtarafa ghurfatan biyadi, kecuali kalau hanya satu kepal tangan saja nggak apa-apa, tapi jangan lebih. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ketika sampai di sungai ujian itu, sungai itu namanya sungai syariah, Nahrus Syariah, yang terbentang antara Urdun dan Palestina. Itu terbentang sungai di situ. Harus melewati sungai itu. Sungai syariah yang terbentang antara Urdun dan Palestina. Kemudian mereka lewat sungai. Rupanya karena mereka kehausan melihat sungai, lupa tuh apa yang dinasihatkan Tolut. Minum banyak-banyak. Ada yang mengatakan bahwa setiap mereka minum makin banyak, makin haus, makin banyak, makin haus. Kayak antum minum air lautan. Itu kan tidak menghilangkan dahaga kan? Ya. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya minum satu kepal saja hilang dahaganya. Subhanallah. Dari 80.000 kemudian gugur 76.000 gugur, sisanya 4.000. Yang pulang itu 76 pulang lagi. Ya. Yang meneruskan peperangan sisanya 4.000. Jauh kan bandingannya. Awalnya 80.000 jadi 4.000 gitu kan. Sementara Jalut ini jangan dianggap remeh. Itu tentara besar, pemimpin ganas, barbar, primitif, kuat, gitu kan. Lawannya luar biasa. Rupanya sisanya 4.000 saja. Kemudian falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Ketika yang 4.000 ini berangkat bersama Tolut. Kemudian mereka melihat tentara Jalut yang begitu besar. Rupanya yang 4.000 ini sebagiannya mengatakan la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junuduh. Wah, kuat kali mereka ini. Macam mana saya akan menghadapi mereka? Takut sebagiannya. Akhirnya mundur lagi, sisanya dari 4.000 tinggal 314 orang. 80.000 kemudian mundur 76.000, mundur lagi, sisanya 314 rajulan. Sisanya cuman 314 tentara, persis seperti jumlah tentara Rasul di perang Badar. Dan itu sebagaimana diriwayatkan bahwa tentara Tolut itu sama dengan tentara Rasul di perang Badar, jumlahnya 314 orang. Sementara tentara Jalut besar, luar biasa. Sebagaimana tentara kafir Quraisy juga banyak, 1.300 lebih kan begitu. Melawan 300 lebih saja. Maka ketika itu mereka la taqata lana al-yaum, kayaknya kami tidak bisa nih melawan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah. Tapi orang-orang pilihan yang sisanya 300 itu, 314 itu, mereka mengatakan, menghibur, jangan pulang, jangan lari dari pertempuran. Mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jangan takut kalian. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dihibur. Tapi mereka tetap saja lari tunggang langgang, sehingga orang yang bersama Tolut cuma 314 orang saja. Masya Allah. Dan subhanallah, memang itulah sunnatullah. Memang berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Di zaman Rasul,
kita lihat beberapa pertempuran di zaman Rasulnya, itu jumlahnya tidak banding. Dalam perang Badar, saya ulangi bahwa jumlah pasukan Badar itu yang dipimpin Rasul sama dengan jumlah pasukan Talut, 314 lebih. Sementara jumlah pasukan musuh hampir 1200 lebih sampai 1300. Tidak banding secara jumlah. Dalam perang Uhud, tentara kaum muslimin cuma 700, tapi tentara orang-orang kafir mencakup 6000 lebih. Dalam perang Mu'tah, ketika itu perang Mu'tah itu perang di mana orang-orang Romawi marah gara-gara dikirimi surat oleh Rasul supaya masuk Islam. Maka mereka mempersiapkan pasukan 200.000. Bayangkan, 200.000 lebih dengan sekutu-sekutu Arab itu bergerak dari Romawi menuju Madinah. Kata Nabi SAW, ini pasukan besar, kalau menghantam kita di Madinah bahaya, akan terbunuh anak-anak, wanita, orang tua, kita hadapi di luar. Maka Nabi mengutus Zaid untuk memegang benderanya. Zaid, kalau kau mati serahkan kepada Ja'far. Ja'far, kalau kau mati serahkan bendera kepada Abdullah bin Rawaha. Berangkat kalian, dan hanya membawa pasukan 3.000 melawan 200.000 lebih. Di awal pertempuran kalah itu. Zaid meninggal, diambil benderanya Ja'far. Ja'far meninggal, diambil benderanya oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha meninggal juga. Bingung kaum muslimin. Akhirnya mereka melirik kepada Khalid ibn Walid. Karena Khalid bin Walid itu cerdas, apalagi soal ilmu peperangan. Dibuat macam-macam taktik perang, dan Allah takdirkan menang. 3.000 lawan 200 itu menang. 200.000. Sampai orang Romawi heran dan bertanya kepada Khalid, apa sih kunci kemenangan kalian ini? Kata Khalid, nahnu nuhibbul maut kama tuhibbul haya. Karena kami cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Ya. Kemudian dalam perang Tabuk, 30.000 kaum muslimin, 40.000 kaum kafirin. Mungkin sedikit nih bedanya ya, 10.000 saja. Tapi lihat dalam perang Khandaq, itu kan perang Khandaq itu gabungan loh. Orang musyrik bergabung dengan orang Yahudi, bergabung dengan orang-orang munafik, sehingga kaum muslimin yang dikepung itu jumlahnya 3.000, sementara yang mengepung jumlahnya 10.000. Jadi kalau kita melihat peperangan Nabi SAW, dan hampir secara umum dimenangkan kaum muslimin. Walaupun mereka kecil pasukannya, tapi Allah sudah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil melawan kelompok yang besar menang. Bahkan di akhir zaman juga sama. Ketika terjadi Malhamatul Kubra, ketika sebelum terjadi Malhamatul Kubra, kaum muslimin akan berperang dengan orang-orang Nasrani. Dan ketika itu tentara Romawi adalah tentara terbanyak sedunia jumlahnya. Dan tentara kaum muslimin tidak tanya. Tapi karena tentara kaum muslimin punya kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki orang kafir dari segi keberanian, makanya mereka tidak sanggup melawan kaum muslimin, berakhir dengan perjanjian damai, kemudian menyerbu orang-orang selain mereka dari benua Asia. Setelah itu terjadi pembatalan perjanjian, barulah kemudian terjadi Malhamatul Kubra, perang besar. Armageddon, apa namanya perang itu ya. Taib. Lah ketika Talut ini tentaranya tinggal 314 orang melawan ratusan ribu tentara Jalut, kawan. Kebiasaan perang dulu itu beda dengan perang sekarang. Zaman dulu, kalau sebelum perang itu ada namanya perang tanding dulu. Jadi tidak langsung serbu, tidak. Mana jagoan kalian? Nih jagoan saya. Jadi suluh gulat dulu tuh sampai mati ya. Akhirnya kemudian waktu itu Jalut sesumbang. Jalut itu besar, posturnya kuat, tentara panglima perang, ditakuti orang gitu kan.
Dia sesumbang. Siapa di antara kalian yang berhasil melawanku? Subhanallah. Talut ketika melihat 314 orang ini, kemudian dia menawarkan kepada yang 314 orang ini, siapa di antara kalian yang mau maju melawan Jalut? Nggak ada yang bergerak. Takut lewat Jalut kan? Nggak ada yang bergerak, satu pun diam saja. Kemudian kata Talut, siapa yang berani melawan Jalut dan menang, kunikahkan dia dengan putriku dan dia akan mewarisi tahta kerajaanku. Ini sudah ada iming-iming bagus nih. Nggak ada yang bergerak juga. Iya kalau menang, kalau kalah nggak jadi kawin kan gitu. Nggak ada yang bergerak. Subhanallah. Ya wajar manusiawi ya. Wah, ini tentara banyak, kuat-kuat, kita kecil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu berikan keberanian kepada anak muda yang usianya belasan tahun, masih 17-18 tahun. Dan anak muda itu namanya Daud, yang kita kenal dengan Nabi Daud. Dia satu di antara anggota pemberani yang terlibat dalam 314 pasukan Talut itu. Berani dia ya. Saya ingin sedikit menceritakan Daud, kenapa dia bisa mengalahkan Jalut. Nabi Daud ini seorang penggembala. Dari kecil dia seorang penggembala. Nabi juga sama penggembala, karena tidak ada nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Makanya Nabi juga penggembala ya. Lah karena dia harus kemudian melindungi kambing-kambingnya dari serangan serigala, maka Nabi Daud ini suka melempar serigala dengan batu. Dan subhanallah, Allah berikan kekuatan kepada Daud. Sekali lempar serigala itu bukan hanya mati, hancur badannya itu, kayak ditembak begitu kan. Itu kebiasaan Daud, pandai melempar dengan batu, bukan dengan panah, dengan tangan itu lempar gitu kan, hancur serigala itu. Itu kekuatannya Nabi Daud, dari kecil sudah terbiasa begitu melempar. Makanya ketika kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam maju, Jalut menganggap remeh gitu kan. Kenapa anak kecil yang didatangkan lawan saya gitu kan. Lah ketika itu Nabi Daud membawa 5 batu diletakkan di pesaknya. Itu senjatanya dia, tukang lempar ya kan? Ya. Akhirnya ketika Nabi Daud maju, nggak disia-siakan kesempatan, dilempar batunya itu, kena kepalanya hancur, mati. Jadi sebentar aja kelainya itu dilempar, kena kepalanya mati, langsung disembelih kepalanya di bawah. Wih, pasukan Jalut melihat pemimpinnya mati di tangan Daud, otomatis kan ciut mereka, hilang ininya. Ketika kemudian mereka kebingungan, pemimpinnya mati, disitulah tidak disia-siakan oleh Talut, maka dia menyerbu dengan kekuatan yang sedikit itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Walaupun kelompok kecil bisa mengarahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan bahwa batu itu yang menawarkan diri untuk diambil oleh Daud, dan itu salah satu mukjizat ya. Walaupun dia belum diangkat jadi nabi, tapi Nabi Muhammad juga sama, sebelum diangkat sudah banyak keanehan kan. Seperti ketika dia dibawa oleh pamannya Abu Talib ke Syam, tiba-tiba ada awan yang menaungi dia, ada batu yang mengucapkan salam. Katanya seorang rahib yang ketemu di jalan, balikan dia ke Mekah karena dia seorang nabi. Aku lihat tanda-tandanya itu. Kalau sampai orang Yahudi tahu, dibunuh dia. Itu belum diangkat jadi nabi itu. Jadi ada yang mengatakan batunya yang ngomong, menawarkan diri, biar saya yang kau bawa, kau lempar gitu. Dan batu bisa bicara, batu bisa hidup, bergerak. Itu di zaman itu sudah biasa. Contohnya di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, Musa itu kalau mandi, dia tidak mau campur dengan orang-orang. Dia sendiri, tidak mau menampakkan aurat. Jadi suatu ketika orang-orang Bani Israel menuduh, jangan-jangan Musa itu kalau mandi sendiri, dia punya penyakit kulit yang memalukan. Padahal Musa nggak punya penyakit kulit. Jadi suatu ketika Allah ingin membuktikan bahwa Musa itu tidak sebagaimana tuduhan Bani Israel. Lagi mandi,
kemudian pakaiannya diletakkan di batu, batunya jalan. Dia asik mandi gitu kan, toto batunya jalan. Jalan ini ke tempat orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Dikejar-kejar sama Nabi Musa lagi telanjang. Setelah di depan Bani Israel, berhenti pula batu itu. Ya tentu Bani Israel melihat bagaimana auratnya Nabi Musa, dan mereka menyesal selama ini mereka menuduh yang tidak-tidak kan. Nah, itu batu jalan. Itu satu contoh cerita. Maka juga di zaman Nabi Daud juga demikian. Jadi batu itu yang ngomong, ambil saya, biar saya yang membunuh Jalut. Diambil batu itu, dilempar, mati Jalut. Nggak lama gitu. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wamsurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka menghadapi Jalut, sudah depan-depanan dengan tentara Jalut dan tentaranya, maka Talut dan tentaranya mengatakan, ya Allah, berikan kepada kami kesabaran, tetapkan kaki kami agar jangan pergi dari peperangan, dan berikan kemenangan kepada kami dari orang-orang kafir. Maka Allah katakan, fahazamuhum biidnillah wa qatala Daud Jalut. Maka mereka pun perang dengan izin dari Allah, dan Daud berhasil membunuh Jalut. Kalah ini, sudah selesai peperangan. Kalah orang-orang Jalut, takluk. Seluruh Bani Israel bahagia, senang dengan kemenangan ini. Maka kemudian Talut pun menjadi raja pertama Bani Israel, bukan dari keturunan Yahuda, tapi satu-satunya dari keturunan Binyamin, yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf. Karena dia dengan Nabi Yusuf itu satu ibu, tapi yang lain satu bapak, beda ibu ya. Maka kemudian Talut pun memerintahkan Bani Israel kembali ke kejayaannya. Mereka subur, macam-macam lah, Allah berikan nikmat yang banyak. Sampai akhirnya Talut pun janji menikahkan putrinya dengan Daud. Dan selang beberapa waktu Talut meninggal dunia, sebagaimana janjinya, akhirnya Daud diangkat jadi raja kedua Bani Israel. Dan ingat, Nabi Daud berbeda dengan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya, karena dia diberikan dua nikmat. Pertama, dia raja, yang kedua, dia nabi. Karena Bani Israel kalau jadi raja, raja saja. Kalau nabi, nabi saja, gitu kan. Ini enggak, raja plus nabi. Dan dia satu-satunya yang pertama menjadi raja plus juga nabi. Dan diturunkan padanya kitab yang mulia setelah Taurat, yang dikenal dengan Zabur. Dan Nabi Daud, Allah berikan mukjizat, suaranya indah sampai dia memiliki 70 suara apabila membaca Zabur. Sampai kalau dia sedang baca Zabur, burung datang kemudian ngumpul di sekitarnya, nunduk diam saja karena kalah merdunya. Saking indahnya, burung-burung kalah itu, diam saja burung-burung. Dan kalau dia bertasbih, seluruh gunung ikut bertasbih. Dan Allah berikan mukjizat mampu untuk mematah-matahkan besi tanpa alat, pakai tangan saja. Makanya dialah orang yang pertama kali membuat baju besi dan menjual baju besi untuk kehidupan keluarganya. Dia tidak digaji oleh pemerintahnya walaupun dia raja. Makanya dikenal Nabi Daud itu, dia bekerja dengan tangannya. Dia nggak mau minta-minta, walaupun jadi raja nggak mau digaji. Dia ingin pakai duitnya sendiri, hidup dengan duitnya sendiri. Dia buat baju besi, dia jual, hasilnya untuk makan dia dan keluarganya. Itu Daud, seorang raja, tapi waroknya luar biasa. Ya, kadang kita ini bukan raja, bukan nabi, nyolong, gitu kan? Kita bukan raja, bukan nabi, tapi asal-asalan cari rezeki. Ini raja, nabi, warok lagi gitu kan, Nabi Daud ini. Lah kemudian setelah Daud alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka kemudian lahirlah putra beliau
Nabi Sulaiman, dan ketika beliau inilah puncak kejayaan Bani Israel di tangan Nabi Sulaiman.